tarik tahun 85 itu kebetulan anak-anak muda di kampung kita di Gudang Lelang ada fenomena yang unik. Ya kalau kita ngambil dari bahasa sekarang itu breakdance ya. Ditambah lagi booming ada film tari kejang ya yang dibintangi dengan Riko Tampati. Tiap malam minggu kita manggil teman-teman dari Kupang, kampung masjid dengan rombongan teman-teman Arab Jihad. Kalau teman-teman Arab itu dimotori dengan Jihad namanya. Teman-teman kedua dari teman-teman dari Jager, Kupang Jager itu satu nama kelompok breakdance yang namanya Jager. Dari teman-teman kita juga mencoba membuat warna yang lain untuk memberi warna kampung pada waktu itu. Sekitar 87 berangkat dari teman-teman kita, salah satunya Oglek Sanono, Eko, Icon, Jazz. Kita coba membuat warna baru. Tercetus secara mendadak artinya karena ada saudara saya yang punya alat, terus adik saya juga punya alat. Jadi di situ kawan-kawan mendukung untuk membuat suatu acara. Gudang Lelang ini dia punya identik sendiri ya, dalam artian punya khas satu. Yang katanya sih saya dengar-dengar kampung lain pun tidak ada kadang. Setiap tahun memang diadakan. Terus ya, acara musik pun selalu ada. Kita ngadain acara itu nggak satu hari aja. Kita malam ini acara untuk anak-anak menyanyi. Besok kita adain acara karaoke. Besok biasanya yang paling puncak tuh acara musik rock. Adapun acaranya sangat banyak sekali, bahkan sampai 7 hari berturut-turut. Selama 7 hari 7 malam tidak melibatkan kepolisian, cuma hanya kita minta surat izin keramaian pada kepolisian dan segenap kepanitiaan. Pemuda-pemuda saja padahal yang ngurus, tapi bisa terwujud loh acara-acara yang kita bilang makanya wah gitu di waktu itu. Bahkan orang luar pun mengatakan banyak duit amat sih orang Gudang Lelang ini. Padahal bukan masalah banyak duitnya, tapi kekompakannya. Duit dari mana, alhamdulillah ada saja pada saat itu. Masyarakat Gudang Lelang respon dan semua antusias untuk mengadakan 17 Agustus pada saat itu. Di situ tuh kita pemuda-pemuda Gudang Lelang tuh kan selalu mengadakan rapat sebelum mengadakan 17-nya, kita selalu kumpul. Dan saat itu kalau kita rapat itu kita selalu memakai madrasah yang ada di ujung bom itu. Dan kumpul-kumpul biasa, merembet lah. Ya ini kayak anak-anak muda misalnya dulu kan, diskusi kecil-kecilan, akhirnya bikin diskusi besar di madrasah. Salah satunya itu. Dan untuk penggalangan dana juga selalu kompak. Kita bagi wilayah, Donatur itu pasti kita petokin tuh, kita mintain. Dan alhamdulillah mereka menyumbang. Kalau kayak kita mah krecek lah, paling 10.000 20.000. Tapi zaman dahulu 5.000 juga lumayan. Setelah itu kita keliling bersama-sama untuk door to door ke warga. Pada saat itu kalau penggalangan dana ada kalanya dimarahin ibu-ibu. Tapi memang saya tetap sabar karena memang pada waktu itu kami bukan 1 orang 2 orang yang keliling, banyak. Ada yang kami suka, ada yang nggak suka. Kami wajar lah karena kita tidak tahu posisi ibu-ibu ataupun yang saya datang ke rumah itu lagi nggak ada materi, nggak ada uang. Di kampung kita tuh setiap Agustusan itu ada acara panggung. Nah itu momen-momen yang kita tunggu gitu loh. Yeah. Karena kita sebagai peserta penari di situ kan. Nah itu setiap tahun kegiatan itu gitu. Hari besar nasional gitu. Jadi kelihatan nih punya kemampuannya apa nari. Tapi kan kelihatan anak gang ini kelihatan semua tuh. Ada yang nari, ada yang band gitu, ada semua pada waktu itu.
Nah itu suasana yang paling seru-serunya deh bagi kita. Pokoknya kita kalau udah mau Agustus itu kita yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Kita udah mempersiapkan semua koreo, kostum gitu kan. Pokoknya bener-bener kita persiapin karena itu tadi momen setahun sekali kan. Momen yang ditunggu-tunggu anak kampung Gudang Lelang. Tiap tahun pasti kita ikut, tapi dengan begitu gabung, nggak kayak sekarang kan blok-blok. Jadi kalau dulu mah jadi gabung jadi satu, jadi kayaknya seneng aja. Saya rasa pertandingan karaoke yang sangat meriah, karaoke dangdut, band ada. Itu meliputi anak-anak muda, gadis, janda dan sebagainya, ada semua di situ. Pertandingan joget, acara puncaknya yaitu band dan dangdut. Kita dari SD kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3. Kita 4 tahun. 4 sampai 5 tahun lah. Selebihnya kadang aku pernah sih jadi MC sekali di acara itu gitu kan, karena pas sudah SMA kayaknya. Selebihnya ya jadi penonton aja biar adik-adik aja gitu yang maju. Yang penerusnya lagi. Kalau udah Heni, Iin yang muncul. Aduh. Kangen itu, Masya Allah, iya ya. Ya awalnya grogi ya. Tapi begitu ada musiknya main udah lupa. Asik sendiri aja. Tepuk tangannya itu loh, saya kangen tepuk tangannya. Kita jadi serasa wah kita yang karena kan nggak semua seumuran kita bisa naik panggung ya gitu kan. Serasa wah kita kayaknya terpilih ya naik juga, panggung gitu kan. Nari digabung jadi satu pakai pakaian daerah. Serimpet kaki. Terus musiknya mati. Tapi kita masih tetap lanjut. Ya penonton tapi musiknya nggak lama hidup lagi. Pernah suatu ketika saya main tuh kaget, tiba-tiba ada orang bawa keranda itu. Iya, nggak tahu ada tetangga yang meninggal situ ya. Jadi kan terpalanya biar tinggi gitu, keangkat. Itu ada orang anak naik, pada waktu sebutannya si Ojos tuh waktu itu naik, dia jatuh itu pada waktu itu. Orangnya gemuk, badannya teger lah. Itu jatuh itu kita orang ketakutan semua, dikira dia pingsan gitu, orang tinggi jetet. Udah semua diem semua tuh, nggak taunya nggak pingsan, itu orang kuat banget tuh. Papan ditutupin sama terpal tuh, jadi kamu sebelah goyang sini. sini. Kalau sekarang kan enggak goyang-goyang itu modern. Oh iya, kerasa gitu kalau jingkrak tuh brak bunyinya. Seru pokoknya. Pokoknya momen-momen yang dulu itu kayaknya udah nggak bisa diinin lagi sekarang ya. Setelah selesai acara tersebut, memang itu kayak seperti ada biro jodoh juga ada pada waktu itu ya. Kemudian saling bersatu tali silaturahmi antara dari gang ke gang. Tadinya sebelum mengadakan 17-an antara pribadi dari gang-gang saja itu tidak ada namanya kekompakan dari gang ke gang. Dan adanya 17-an merangkul ke setiap gang, ya alhamdulillah semua itu bersatu. Ya kalau di Pagasan sih mungkin karena kita masih muda mungkin ada rasa apa jadi kita semangat loh di situ. Aduh kayak artis. Iya, kayak artis. Apalagi pas sudah malam puncaknya kan yang kita tunggu-tunggu acara musik, ya itulah yang paling serunya. Nah kebetulan teman-teman kita juga bermain musik waktu itu sukanya di band lah. Biasa kan anak-anak muda kan selalu suka musik-musik yang begitu kan yang keras lah. Kebetulan saya suka menjadi MC-nya di situ. Sama ya nggak berdua sih, saya MC sama teman-teman juga, sama Muhe suka kalau MC itu. Cuma intinya pada waktu itu memang dikuasai sama anak-anak muda Gudang Lelang semua, itu pemuda-pemudi itu gabung. Itu sentral pada waktu itu, kegiatan itu adanya di Gudang Lelang Ujung Bom waktu itu. Satu panggung entah dari blok mana itu sentral dari satu di Gudang Lelang pada waktu itu. Setiap acara pasti orang-orang itu pada datang karena disitulah selalu ada acara musik.
waktu itu memang belum ada alat-alat musik. Kita bareng anak-anak kampung ini gimana satu persatu ngumpulin alat-alat musik dari ya gitar segala macam, dan akhirnya kita bisa latihan. Mungkin dari kampung ke kampung pindah dan akhirnya bisa terjadi grup band itu ya, walaupun itu sebatas ya grup kampung lah awalnya. Jadi pakai alat seadanya kayak semacam giok atau tape recorder, kita bawa, kita gotong di tempat kita latihan di rumah, bahkan waktu itu ya sampai ke tempat perkantoran PPI sana. Kita latihan pun tidak di studio waktu itu. Kita latihan sampai ke cari tempat di aula PPI Gudang Lelang itu. Jadi selalu itu kalau setiap mau latihan ya gotong alat. Belum ada studio, pernah ngerasain dari kita latihan itu ya kita ya baiknya ngomong kita minjem ke tetangga alat kayak semacam speaker. Serba tradisional, tapi meriah itu ya kita ala kadarnya main kelompok, kumpulin gitu loh. Gitar juga gitar ya maafnya masih kayak Roma zaman 70-an gitu loh. Tapi ada istilahnya action pada tahun itu gitu loh. Dan berkembangnya zaman kita coba kemas gitu loh. Itu jadi band itu gini ya. Jadi band itu satu atap yang main banyak gitu. Jadi artinya kamu bisa ngebas, bisa lagunya lagu apa misalnya, lagu ini maju ya cari karakter vokalnya yang pas siapa gitu. Oh ini pas nih lagunya ini nih, ya udah kamu ngebas nanti ya ini di panggung ya. Nanti ada lagi, saya pengen tampil dong nanti tapi saya main gitar, kamu bisanya lagu apa? Lagu ini. Nah nanti cari karakter vokalnya yang pas tuh lagu siapa, ya udah nanti kamu bawain aja deh. Itu jadi satu atap itu gonta-ganti personil gitu pada waktu itu. Kalau dulu karena minim pemain drum, saya sempat dari pembukaan sampai penutupan nggak turun itu. Istilahnya orang yang di depan bisa ganti-ganti, saya nggak bisa turun karena memang harus ngimbangin anak-anak yang belum ada pemain drum dulu. Dulu kan tidak ada band-band kampung yang masuk, jadi hanya tunggal dengan bintang tamu. Kalau kita bicara dari 95 sampai ke sini sih bintang tamu itu banyak, terutama yang udah biasa itu Whiplash waktu itu. Luar biasa pada saat itu ya. Untuk di Bandar Lampung, anak-anak yang sudah senang rock itu saya lihat satu kampung itu di Gudang Lelang luar biasa crowdnya ya dibanding tempat-tempat lain ya. Makanya jadi kalender tuh sering setiap tahun kalau 17-an di Gudang Lelang pasti ke mereka, dan kita sering support mereka itu buat acara. Ya bintang tamu kan sebagai suplemen gitu kan dengan anak-anak musik Gudang Lelang ini. Wah, ya udah coba masuk kan dia. Oke, boleh main. Nyatanya anak-anak siap. Icon itu juga pernah datangin bintang tamu dari Jakarta itu. Cuma musiknya belum bisa keterima pada itu musik apa itulah. Brutal apa itu namanya. Itu belum bisa keterima waktu itu. Underground pada waktu musim-musimnya underground itu. Underground, tapi ya diterima dengan baik gitu loh. Kami kalau udah main di sana senang sekali tuh teman-teman, karena satu hobi juga ya di musik. Apalagi kalau udah main tuh kan 17-an ikannya banyak tuh. Nah lama-lama Gudang Lelang ini jadi ya itu tadi ketagihan gitu loh. Bahkan band-band yang lain sampai kita selektif gitu. Pengen Hicon main di sana, gimana ya kalau kamu main nanti yang dulu nggak main nanti kayak gitu kan? Saya salut sama anak-anak di sana, silaturahminya lebih kuat gitu. Nah terus satu Bobby Whiplash, satu juga jadi Jakarta tuh ya. Itu kadang ada aneh gitu loh. Katanya bahkan dia kasih tahu albumnya, nih kalau saya bikin di kampung, nggak ada Jakarta, walaupun ibu kota juga di kampung-kampung nggak ada yang sampai penontonnya itu. Ya kalau ini Sedagung itu ada gitu loh orang, karena itu kita tampilan dulu. Pokoknya sebelum acara dimulai itu penonton udah penuh aja. Dari panggung itu kita lihat itu sangat panjang, dari bak sampah, dari panggung sana sampai bak sampah sini. Itu sangat ya dibilang ramai lah kalau kata saya.
Megah sekali itu ternyata, bisa main band gitu. Oh, orang Gudang Lelang bisa main band ternyata ya. Yang saya ingat itu waktu itu cuma ya kalau pas lagi acara kita siram pakai air, pakai belanggu, itu yang paling saya ingat. Dulu itu yang paling seru. Mereka basah pun mereka bahagia gitu. Joget-joget, loncat-loncat, itulah yang bikin yang nggak bisa dilupain kesannya itu. Kita kan dulu panggung apa segala macam bikin sendiri itu. Jadi bikin panggung ada tiang ke atas buat nyodok tarupnya itu terpal. Masalah panggung itu tempo hari itu minjem dari perorangan, dari yang punya kapal, belum dibikin, kita orang minjem, bikin panggung, itu ramean, digotongin. Kebetulan karena di kampung kita itu Gudang Lelang termasuk kampung yang memproduksi kapal-kapal nelayan. Ya karena yang punyanya ini ngizinin, udah silakan dipakai, yang penting dibalikin lagi. Lalu kita gotong royong membuat panggung dengan ya seadanya lah. Drum waktu itu ya, adanya drum, lalu kita pinjem lantainya itu dengan papan. Balok sama pinjem drum dulu kan masih ada solar itu. Nah itulah istilahnya bahwa 17-an ini ada keunikan, salah satunya tuh misalnya panggungnya zaman dulu susah, digotong-gotong, bahkan orang mau melaut kadang sampai nggak melaut karena kita pinjem dulu papanya gitu loh. Setiap ada acara panggung 17-an dekornya dari Icon, tata. Cuma tata ini aja ya, tata dekorasi. Kalau lampu itu dari dulu ya sekedar lampu biasa aja, nggak mewah-mewah kayak sekarang tuh enggak. Cuma ya dekornya pada tuh yang bikin Icon tuh serba wah memang. Saya sebagai pelukis, coba sih Icon katanya ya di mana ini supaya dilihat dari jauh itu. Ya oke, kalau itu urusan saya. Nyatanya kita bikin misalnya dekorasinya. Nyatanya pada saat dari jauh itu memukau, penonton kan antusias dan seperti menunggu gitu loh. Ada apa sih sesuatu itu, tempat itu? Terutama bang yang tukang lukis itu siapa namanya? Icon. Itu ngelukisnya gratis, alhamdulillah nggak bayar. Kalau minta bayar kita jejak aja dia, tapi alhamdulillah dia memang orang sangat pengertian, nggak ada yang seperti dia. Termasuk Icon ini yang membuat dekor. Apa sudah jadi pendekar lukis apa pendekar lelang buana nggak tahu sekarang. Tapi mudah-mudahan dia akan kembali ke Gudang Lelang karena dia adalah orang Gudang Lelang yang mempunyai kontribusi sangat besar di sini. 17-an ini tidak lepas daripada yang namanya dulu emang dikenalnya wageng ya, dalam arti wageng di sini dikatakan preman sebetulnya. Itu anak baik sebetulnya yang saya tahu gitu loh. Dia tuh yang ngegerakin dia, anak mudanya semua tuh dia ngegerakin semua. Contohnya kalau kita datengin tamu ke sini dia wah sibuk dari ikan dulu panggangannya, bahkan yang dua saya minum berbeda itu minuman apa, dia wah sibuk. Itu namanya Suparno Ramli ya, yang sudah tidak ada itu. Walaupun dia kesannya luarnya sih kita ya kadang wah mungkin ini gitu, tapi waduh hatinya tuh sangat baik. Dan karena tanpa itu saya rasa dulu ya tidak ada apa-apanya gitu 17-an itu. Karena dia megang kekuasaan di sana. Jadi babak penyisian 3 kali. Nanti yang menang untuk final. Jadi ya Pak, almarhum Parno itu luar biasa tuh. Wah, saya salut sama almarhum. Baik banget tuh orang. Kita kalau udah di sana wah dia sampai sibuk tuh. Pokoknya kalau kita datang main nggak main udah ikan itu tabur. Luar biasa tuh almarhum dulu itu. Itu saya ingat dulu dia ketua pemudanya itu Parno itu. Wah ini loh ada panggung nih mungkin kan kayak jazz, oglek, terus generasi Karjo, si Yanto klasik. Nah itu mulai ini ada panggung. Dulu kan kita cuma dengerin aja. Kita juga udah sempat ngeband, cuman belum ada yang terdidik. Akhirnya ya
dari kakak-kakak Sandakala ini kita belajar lagi. Semua yang bisa nyanyi ya silakan nyanyi pada waktu itu. Booming-boomingnya ya otopnya Sisgon saya bawain dulu itu. Terus lagu ini Never Say Goodbye Bon Jovi. Nah, terus lagu Andi Liani. Ya, itu ya. Terus apa lagi tuh ya? Dulu Nirvana juga saya bawain. Jadi vokalis saya ngebawain lagu Bad Girl waktu itu punya Nirvana. Puas karena bukan masalah kita mentasnya, puas karena kita kerja kerasnya gitu. Istilahnya kita kerja keras nggak sia-sia, karena istilahnya setiap kita kerja keras, kita manggung, responnya bagus. Kegiatan-kegiatan seperti itu kepemudaan sempat vakum ya, jadi vakum kurang lebih sekitar 7-10 tahun lah. Walaupun kita vakum beberapa tahun, setelah 2017 ngadain band terakhir itu antusias masih sama. Tetap ada kegiatan. Untuk 17 Agustus itu biasanya perlombaan dulu. Semenjak tahun 2018 kita diamanatkan oleh para kakak sesepuh untuk menggantikan. Ibaratnya ada regenerasi untuk kegiatan musik atau kegiatan di wilayah Gudang Lelang. Dan menjuara 3 hasil pemenangnya. Kendala mungkin nggak ada ya, kayak
Karena kita kan sistemnya kayak penagihan per rumah, terus kayak dari donatur juga ada. Ya alhamdulillah nggak ada kendala apapun gitu. Bahkan kita bisa dikatakan kita yang sudah bisa dikatakan senior ini justru malah dilanjutkan dengan adik-adik kita gitu. Adalah pandangan-pandangan negatif dari orang kan kayak band ini ya bikin berisik atau apa. Cuman balik lagi kan kayak orang tua zaman sekarang itu seneng lah kalau ngeliat anaknya manggung gitu. Jadi ya antusias juga mereka nonton. Artinya secara tidak langsung kita di situ mempersatukan semua unsur kepemudaan. Semua elemen kepemudaan tergabung pada saat itu tergugah. Ngeband di gudang lelang pasti kayak di konser lah karena penuh jalanan. Jangan bosen ya anak-anak juga ya, karena dulu buat di Bandar Lampung Gudang Lelang cukup terkenal lah kalau untuk barometer musik rock ya, khususnya rock Indonesia itu anak-anaknya saya lihat animonya banyak. Paling tidak perkembangan zaman pada saat itu kita memahami seperti itu, sekalipun masyarakat kita yang hidup di tengah-tengah nelayan. Kedepan sih kalau bisa sih dikembaliin lagi seperti dulu anak mudanya, jangan ngotak-ngotakan. Saya ngeladen sendirilah, saya ngadain sendirilah. Tapi khususnya kalau untuk di Gudang Lelang Kelurahan Kangkung, ya kalau bisa yang namanya pemuda itu harus jangan lemah, ya biasa aja. Kalau kita memang ada kegiatan untuk proklamasi harus kompak selalu dan ramaikan kampung kita. Asalkan itu positif, insya Allah masyarakat mendukung. Harus lebih maju lagi nih, karena semuanya udah sama-sama udah saling dukung. Semoga selalu bersama gitu, jangan memecah atau masing-masing. Sekarang mah ini udah punya banyak kerjaan kali ya masing-masing, udah punya keluarga. Dulu kan belum ada yang punya keluarga.
ya jangan putus asa dalam arti pesimis lah ya. Pesimis ini wah nanti nggak kayak dulu, bukan. Jangan, sepertinya zamannya aja sebetulnya. Mungkin lebih hebat lagi kan gitu loh. Bisa proposal, masukin ke perusahaan-perusahaan. Nah akhirnya bisa bintang tamu itu bisa juga akses. Yang katanya power metal nggak bisa nyampe di sini, bisa. Kita lebih mempererat lagi tali silaturahmi kita. Musik ini kalau bisa lebih diramein lah kayak dulu gitu. Dan pesan saya kepada seluruh masyarakat Gudang Lelang 1, kita harus bersatu, jangan saling menyingkirkan. Marilah kita saling membangkitkan kampung kita supaya kampung kita menjadi kampung yang maju dan berkah. Kebersamaannya, terus momen itu kan saat kita masih ABG itu ya, saat masih kayaknya seneng-senengnya. Ini berharga bener. Kalau untuk flashback belakang pasti kita rindu sekali gitu kan. Nikmat sekali. Ini nikmatnya apa ya? Setiap acara 17-an itu sentral gitu. Reuni artinya membuat suatu acara tahunan. Nah, kita kumpulin yang lama-lama itu dibikin lagi. Nah itu. Awalnya tuh ya pertama gue paling bangga lah bisa hidup di tengah-tengah anak-anak Gudang Lelang ya. Aslinya kan memang gue sendiri bukan orang sini aslinya. Cuman gue bangga sama anak-anak Gudang Lelang nih, salah satunya kompak. Mudah-mudahan melalui tayangan ini jadi kayak pemuda-pemudi Gudang Lelang khususnya bisa tergerak lagi lah. Ada identik dan ada simbol Gudang Lelang itu yang unik itu bersamaannya itu. Gudang Lelang ini suatu suatu barometer musik kampung ya, bukan untuk seluruhannya. Barometer musik kampung, artinya percontohan. Semuanya ada di sini.